Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Guru dan juga teman-teman seperjuangan, perkenalkan nama saya Agung Aulia dari kelas 11 IPS 5. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang imperialisme dan kolonialisme. Meski sering dikaitkan, tapi pengertian imperialisme ini berbeda dengan kolonialisme. Imperialisme bertujuan untuk menguasai seluruh aspek dari suatu negara, sedangkan kolonialisme bertujuan menguasai dan mengurus habis sumber daya alam negara lain untuk nantinya dibawa ke negara penjajah. Baiklah, pada bidang politik, pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina dalam sebuah pidato mengatakan bahwasanya Belanda punya kebijakan moral rakyat di wilayah jajahannya. Dari gagasan politik tersebut, maka muncullah salah satu kebijakan yang bisa kita sebut dengan politik etis atau politik balas budi. Apa itu politik etis? Politik etis yaitu politik balas budi. Nah, politik etis berguna untuk memperluas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan fasilitas komunikasi, dan lain-lain. Yang mana ini bisa memberikan keuntungan baik dari bangsa negara kita maupun bangsa Eropa. Dengan adanya politik etis, maka dibukalah kesempatan bagi pribumi untuk memperoleh pendidikan sehingga muncullah generasi yang berpendidikan dan paham perkembangan dunia serta menjadi tokoh nasionalis Indonesia. Penjajahan bangsa Barat dan Jepang terhadap Indonesia adalah contoh dari kolonialisme dan imperialisme, yang mana itu semua bertujuan untuk memperluas kekuasaan dan memperoleh keuntungan baik di bidang perekonomian. Tentu ini semua telah menyebabkan bangsa kita mengalami penderitaan yang bukan main. Maka dari itu, bangsa kita pun melakukan perlawanan terhadap penjajahan karena rakyat banyak yang mengalami hal yang senasib dan juga perasaan tertekan. Yang pada akhirnya, bangsa Indonesia pun mulai melakukan kegiatan sebagai respon terhadap kolonialisme dan imperialisme. Responnya yaitu menolak dengan tegas dengan cara mempersatukan para pemuda yang terdidik dari berbagai latar belakang organisasi. Sebagai contoh, yaitu organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh mahasiswa. Organisasi ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Pada awalnya, tujuan Budi Utomo tertulis secara samar, yaitu kemajuan bagi Hindia. Organisasi ini mengadakan kongres pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Dalam kongres itu diputuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Budi Utomo tidak ikut mengadakan kegiatan politik. Yang kedua, kegiatan Budi Utomo ditujukan kepada bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Kongres tersebut juga memutuskan susunan pengurus besar Budi Utomo. Bupati Karanganyar, Tirto Kusumo, dipilih sebagai ketuanya. Pusat organisasi ditetapkan di Yogyakarta. Sampai akhir tahun 1909, Budi Utomo telah mempunyai 40 cabang dengan jumlah anggota kurang lebih dari 10.000 orang. Pada tahun 1914, saat Perang Dunia I meletus, Budi Utomo yang pamornya sudah menurun, mengusulkan perlunya wajib militer bagi penduduk bumi putra. Gagasan ini ditolak Belanda. Sebagai gantinya, Parlemen Belanda membentuk Volksraad. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 di Den Haag, Belanda. Pada mulanya bernama Indische Vereniging. Tokoh pendiri PI adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, antara lain yaitu Sultan Kasayangan dan Noto Suroto. Pada mulanya, organisasi ini hanya berupa organisasi sosial untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang Indonesia di perantauan. Unsur-unsur politik mulai tampak dengan diterbitkannya majalah Hindia Putra pada bulan Maret 1916. Organisasi ini semakin berkembang dengan kedatangan tokoh-tokoh tiga serangkai, pendiri Indische Partij yang sedang menjalani hukuman buang di negara Belanda. Setelah Perang Dunia I, semangat nasionalisme semakin kuat. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Pada tahun 1923, majalah Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, Indonesische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Aktivitas politik ini semakin meningkat sejak bergabungnya Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta ke dalam tubuh PI. Bahkan kemudian PI menegaskan bahwa tujuan PI adalah Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui akal bersama dan serentak oleh masyarakat Indonesia.
Untuk mendapatkan dukungan internasional, maka PI ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajahan. Seperti pertama ada Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial. Yang kedua ada Liga Demokrasi Internasional. Yang ketiga ada Kongres Wanita Internasional. Yang keempat ada mengadakan hubungan dengan Komunisme Internasional atau Komintern. Walaupun anggotanya hanya 38 orang, tetapi PI berpengaruh besar di tanah air. Beberapa organisasi pergerakan muncul di tanah air karena mendapat pengaruh PI, seperti PPPI, PNI, dan Young Indonesia. Pada tahun 1927, diadakan penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI. 4 tokoh PI yaitu Muhammad Hatta, Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Majid ditangkap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka dituduh akan melakukan pemberontakan dan pemerintahan kolonial menduga ada hubungan dengan pemberontakan PKI 1926. Yang ketiga ada Serikat Islam. Serikat Islam atau SI pada mulanya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI. Didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Suman Hudi, seorang pengusaha batik dari Kampung Laweyan, Solo. Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI didasarkan pada dua hal, yaitu agama Islam dan ekonomi. Tujuan pendirian Serikat Dagang Islam untuk memperkuat kemajuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan Hindia. Dengan masuknya Umar Said Cokroaminoto, maka pada tanggal 10 September 1912, SDI diubah namanya menjadi Serikat Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan. Dalam akta notaris disebutkan bahwa tujuan SI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan jiwa dagang, yang kedua adalah membantu para anggotanya yang mempunyai kesulitan dalam usahanya, yang ketiga adalah memajukan pengajaran, dan juga yang keempat memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru tentang Islam. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, Serikat Islam mendapatkan simpati dan jumlah anggota yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, Serikat Islam terbuka bagi semua golongan. Yang kedua, Serikat Islam berpolitik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Serikat Islam membela kepentingan rakyat pribumi yang menderita karena penjajahan. Yang keempat, Serikat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dihormati, seperti alim ulama dan kiai-kiai. Yang kelima, agama Islam dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Melihat adanya tanda-tanda semangat revolusioner dalam tubuh Serikat Islam, Gubernur Jenderal Edinburgh menaruh sikap waspada. Pada bulan Agustus 1912, kegiatan Serikat Islam diskors untuk sementara. Pada Kongres Serikat Islam pertama di Surabaya, Januari 1913, ditegaskan bahwa Serikat Islam bukan partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk tidak melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada Kongres tersebut juga diputuskan bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto sebagai ketua SI dan Surabaya sebagai pusat kegiatan SI. Sikap kritis SI terhadap praktik kapitalisme serta komitmennya memperjuangkan rakyat kecil menarik perhatian ISDF yang berhaluan marxis komunis. Organisasi yang dipimpin oleh Belanda bernama Snevlight ini kemudian menyusup ke SI cabang Semarang dengan cara merekrut dua orang tokoh SI yang militan dan berbakat, yaitu Semaun dan Darsono. Pada mulanya, pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis perjuangan SI dan ISDF sama. Namun, dalam perkembangannya terjadi pertentangan antara kelompok SI putih dan SI merah yang berhaluan komunis. Sehingga, akhirnya SI terpecah dua, yaitu SI putih atau kubu nasionalisme religius dan SI merah dengan haluan sosialis kiri atau komunisme di bawah pimpinan Samaun dan Darsono. Oleh karena itu, pada Kongres SI Oktober 1921 diputuskan diberlakukannya disiplin partai. Pada tahun 1924, si Merah berganti nama dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada Kongres SI tahun 1923 di Madiun, SI mengganti namanya menjadi Partai Serikat Islam. Pergantian nama dilakukan karena ada anggapan bahwa ikatan keorganisasian dalam SI lemah. Selanjutnya, dalam Kongres 1926, PSI menjadikan bersikap non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka menilai pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, maka Cokroaminoto menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Pada tahun 1929, karena pengaruh semangat persatuan dan kesatuan setelah Sumpah Pemuda,
PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, PSII mengalami kemunduran. Yang keempat ada Indische Partij. Indische Partij didirikan 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 orang tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker atau biasa disebut dengan Danu Dirjo Setyobudi. Yang kedua yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya Indische Partij ini adalah untuk mempersatukan semua Indiars sebagai persiapan menuju kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Indiars adalah semua orang yang lahir di Indonesia dan mengaku bertanah air Indonesia, baik orang Indo-Belanda, Cina, Arab, maupun pribumi asli. Cita-cita Indische Partij ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Karena sikap dan programnya yang tegas dan bercita-cita Hindia merdeka untuk pertama kalinya, maka surat permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum ditolak pemerintah Hindia Belanda pada bulan Maret 1913. Akan tetapi, Indische Partij berkembang dengan pesat. Dalam waktu singkat, partai politik pertama ini telah mempunyai 30 cabang dengan lebih dari 7.000 orang. Sikap kritis Indische Partij ini juga tampak dalam artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dalam surat kabar The Express yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Artikel tersebut berisi sindiran terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mengajak bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Belanda yang ke-100. Karena kegiatan-kegiatan IP dianggap merugikan pemerintah, pada bulan Agustus 1913, pemerintah Belanda menangkap ketiga pemimpin IP tersebut. Mereka kemudian mendapatkan hukuman buang. Mereka sendiri memilih Belanda sebagai tempat pembuangan. Selama dalam pengasingan, mereka tetap berusaha untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan menggerakkan orang Indonesia di negeri Belanda untuk menuntut Indonesia merdeka. Dengan dibuangnya ketiga tokoh IP tersebut, maka kegiatan IP semakin menurun. Oleh karena itulah, IP kemudian berganti nama dengan Partai Insulinde. Pada tahun 1919, Insulinde berganti nama lagi menjadi Nasional Indische Partij atau NIP. 5. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia pada mulanya didirikan oleh Soekarno dan para anggotanya Algemene Studio Club pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia. Banyak juga tokoh-tokoh PNI adalah mantan anggota Perhimpunan Indonesia yang pulang ke tanah air. Baru pada bulan Mei 1928, nama organisasi ini berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka. Tujuan tersebut akan dicapai dengan azas percaya pada diri sendiri. Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang rusak karena penjajahan dengan kekuatan sendiri. Untuk itu, PNI berupaya mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kelompok agama, etnis, dan kelas, walaupun pendukung terbesarnya adalah kelas menengah dan petani abangan. Keenam yaitu Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Setelah Insinyur Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, pada akhir tahun 1929, dalam tubuh PNI timbul perpecahan. Hal ini disebabkan pada Kongres Luar Biasa kedua di Jakarta pada tanggal 25 April 1931. Ditetapkan pembubaran PNI. Anggota-anggota yang menyetujui pembubaran tersebut kemudian membentuk Partindo atau Partai Indonesia pada tanggal 30 April 1931 dan Mr. Sartono terpilih sebagai ketuanya. Anggota PNI yang tidak menyetujui keputusan Kongres tersebut menamakan dirinya sebagai golongan merdeka. Mereka membentuk organisasi baru yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru. Pada bulan Desember 1933, PNI Baru ini dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Setelah itu, Insinyur Soekarno keluar dari penjara. Ternyata memilih untuk bergabung dengan Partindo. Karena kekhawatiran terhadap PNI baru-baru ini maupun Partindo, maka pemerintah kolonial melakukan pengawasan ketat. Pada bulan Februari 1934, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Tanah Merah di Gul Atas, Papua. 1 tahun kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Partindo juga mengalami nasib yang sama. Pada tahun 1934, Insinyur Soekarno ditangkap lagi dan dibuang ke Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Larangan-larangan dan tindakan keras terhadap Partindo menyebabkan partai ini kembali dibubarkan oleh Mr. Hartono, juga tanpa mayoritas suara. Tidak lama setelah Partindo bubar, anggota-anggotanya membentuk Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo pada bulan Mei 1937. Tokoh-tokoh Gerindo yang
Tokoh-tokoh Gerindra yang terkenal antara lain yaitu Muhammad Yamin, Dr. Akal Ghani, Amir Syarifuddin, dan Mr. Wilopo. Ketujuh, Parinda. Sikap keras pemerintah kolonial menyebabkan partai-partai kecil merubah taktik perjuangan non-kooperatif mereka menjadi moderat dan kooperatif. Mereka memperkuat barisan dengan melakukan fusi atau penggabungan dengan beberapa partai politik lainnya. Kemudian muncullah partai-partai baru, di antaranya bernama Parinda atau Partai Indonesia Raya pada tanggal 26 Desember 1935 yang merupakan fusi dari Budi Utomo dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI. Dr. Sutomo dipilih sebagai ketua Parinda dan Surabaya sebagai pusatnya. Parinda dapat berkembang dengan baik karena sikapnya yang luwes. Parinda berupaya memajukan kaum tani dengan mendirikan rukun tani. Baiklah, kesimpulan yang saya ambil dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu bangsa Indonesia, terutama para leluhur terdahulu, sangat menolak keras adanya kolonialisme dan imperialisme, karena itu semua menyengsarakan rakyat. Leluhur kita sudah bersusah payah untuk berpikir bagaimana cara untuk membuat masa depan bangsa negaranya agar tidak kelam seperti kehidupannya di masa lalu, yaitu dengan cara berbondong-bondong dalam mengejar pendidikan dan juga menjadi generasi terdidik. Seharusnya kita sebagai generasi sekarang selalu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahi oleh Tuhan dan selalu belajar tentang sejarah agar kita bisa merasakan bagaimana susahnya leluhur kita terdahulu dalam mencapai kemerdekaan bangsa negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Baiklah, saya Agung Aulia, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.